Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala lughatal Arabi ahsanal lughat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, alhamdulillah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita di kitab At-Tuhfatus Tsaniyah, syarah Muqaddimah Al-Ajrumiyah yang ditulis oleh Syekh Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Ya. Kita masih di pembahasan tentang amil penjazm, ya. Jawazimul mudhari', amil yang menjazmkan fi'il mudhari'. Amil yang menjazmkan fi'il mudhari'. Baik. Sebagai review Mas Sando. Halo Mas Sando. Kemarin Anda nggak datang, Tat. Oh, nggak datang ya? Mas Miko berarti. Halo Mas Miko. Suaranya belum nyambung. Mbak. Itu Miko lewatnya itu kata komputer kali. Komputer ya. Nggak bisa ngomong tuh. Ya Mbak Lia. Halo Mbak Lia. Iya, Tat. Iya. Amil penjazm fi'il mudhari' ada berapa total? Ada total ada 18 amil 18. yang dibagi dua bagian. Hmm. Yang kemarin bagian pertama yaitu ada 6. Iya betul. Bagian yang pertama ada 6. Yaitu yang tidak menerima i'rab karena huruf. Dia menjazmkan berapa fi'il yang 6 itu? Yang menjazmkan berapa fi'il? Apa ya? Iya berapa? Kurang paham, Tat. Oh ya. Mas Miko nih baru masuk nih. Bang Mij. Halo Bang Mij. Oh ya. Uripku. Mic-nya hidupin dulu mic-nya. Halo. Oh ya, Mas Bagas dulu deh. Menjazmkan berapa fi'il itu? Menjazmkan berapa fi'il? Yang 6 itu, yang bagian pertama. Kan 18 itu dibagi 2. Yang menjazmkan berapa fi'il sama yang menjazmkan berapa fi'il. Yang 6 bagian pertama itu menjazmkan berapa fi'il? Yang 6 bagian pertama menjazmkan berapa fi'il? Yang 6 pertama menjazmkan berapa fi'il? Sani bahwa ada. Kul wahidin minha yajzimu fi'lan wahidan. Wal qismu tsani kul wahidin minhu yajzimu fi'laini. Yang kismun awal. Kism awal. Berarti menjazmkan 109 benar nggak sih? 109. Beda soalnya. Oh iya, yang saya bentar. Mana sih? Sama asyar walam. Matannya syarahnya. Ada waktu lati tajzimul fi'lal mudhari'a samaniyata asyara jaziman. Wa hadhil adawatu tanqasimu ila qismaini al-qismul awwalu kul wahidin minhu yajzimu fi'lan wahidan. Oh,
Satu Iya, fiil. sa'al fiil ya. Satu fiil. Nah, jadi yang Nyari. ya betul betul ya. Jadi yang 6 itu dia menjazmkan satu fiil saja. Satu fiil saja. Sekarang kita masuk bagian yang kedua nih ya. Kita lihat bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain. Amin. Berkata penulis rahimahullah, wa ammal qismu tsani. Adapun bagian yang kedua, berarti sisanya 12 ya, ada 12. Wa huwa ma yajzimu fi'laini. Yaitu adalah amil penjazm yang menjazmkan dua fi'il. Dua fi'il sekaligus. Jadi amilnya satu, fi'il yang jazm langsung dua. Wa yusamma awwaluhuma, fi'il yang pertama, karena nanti kan urutannya amil jazm, amil penjazm, fi'il satu, fi'il dua. Ya, fi'il satu, fi'il dua. Yang pertama, fi'il yang pertama itu disebut fi'il syarti, fi'il syarat. Wa tsanihima, dan yang kedua disebut jawab syarti wa jazaahu. Disebut sebagai jawab syarat dan balas jaza syarat, jaza balasan. Jadi ini nanti kita akan menghadapi sebuah kalimat yang modelnya syarat, ya. Modelnya syarat, maksudnya dimanapun kamu berada maka aku akan ikut, misalkan gitu. Dimanapun kamu berada itu kan syarat, maka aku akan ikut itu jawab. Misalkan kayak gitu ya misalkan. Nah, ini nanti model kalimatnya akan seperti itu. Model kalimat seperti itu. Jadi ada syarat, ada jawab syarat. Jika titik-titik, maka titik-titik. Bahwa ala arba'ati anwa'in. Nah, bagian yang kedua ini dari 12 amil itu bisa dibagi menjadi 4 kelompok besar. 4 kelompok besar. An-naw'ul awwalu, kelompok yang pertama, macam yang pertama adalah harfun bittifaqin. Amil tersebut adalah huruf. Ya, kalau yang bagian pertama itu huruf semua ya. Bagian yang pertama huruf semua. Nah, bagian yang kedua ini dari 12 ini, itu ada 4 bagian. Ada 4 jenis. Yang pertama dia adalah huruf bittifaq. Dengan kesepakatan seluruh ulama nahwu. Artinya semua ulama nahwu sepakat bahwasanya itu huruf. Itu adalah huruf. Wanau usani, bagian yang kedua, jenis yang kedua adalah ismun bittifaqin. Amil itu dianggap sebagai isim. Bittifaqin, menurut kesepakatan ahli nahwu. Menurut kesepakatan ahli nahwu. Kemudian wanau usal itu jenis yang ketiga itu adalah harfun alal asahhi. Dia dianggap sebagai huruf. Amilnya dianggap sebagai huruf alal asoh, tapi menurut pendapat yang paling sahih. Artinya terjadi khilaf, ya, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ahli nahwu, tapi yang paling sahih dia adalah huruf. Kemudian wanau'ur rabi'u, bagian yang keempat, ismun alal asoh. Dia adalah isim, dianggap sebagai isim, amilnya itu dianggap sebagai isim, alal asohi, menurut pendapat yang paling sahih. Itu juga berarti ini terjadi silang pendapat. Ada yang bilang isim, ada yang bilang huruf. Tapi menurut pendapat yang paling sahih, dia isim. Sampai di sini paham? Belum kita lanjut? Paham, Dot. Paham ya? Alhamdulillah. Sekarang kita lihat. Amma nau'ul awwalu, adapun jenis yang pertama yaitu yang disepakati sebagai huruf ya. Ulama sepakat ini huruf. Fahuwa in, maka dia adalah in. In. In itu artinya jika. Ya, jika. Nah, jika titik-titik, maka titik-titik. Nah. Bahwa in wahdah, maka dia cuma in. Artinya yang disepakati sebagai huruf cuma in aja. In.
Nahwu contohnya in tudzakir tanjah. In tudzakir tanjah. Mas Sando. Iya, Tad. Ya. In isim fil huruf. In berarti tadi huruf, Tad. Huruf ya, sepakat ya ulama nahwu huruf. Tudzakir Ini apa namanya? Fiil berarti, Tad. fiil. Fiil apa? Fiil mudhari. Tanjah Juga fiil mudhari. fiil mudhari juga. Mana yang jazm? Yang jazm ini berarti yang dua-duanya itu. Iya, yang dua-duanya. Tudzakir sama tanjah. Iya, tudzakir sama tanjah. Ini dua-duanya Tidak. jazm. Ya. Kenapa jazm, tudzakir dan tanjah? Jazm karena ada huruf amil in. Ada amil penjazm in. Tanda jazmnya apa? Tudzakir dan tanjah. Sukun maksudnya. Sukun. Kenapa tandanya sukun? Karena jazm. Karena Hah? Kenapa Kenapa? sukun? Karena sohi akhir. Karena saya akhir dan tidak bersambung dengan Bersambung dengan sayun. lam yattasil bi akhiri syai'un. Masyaallah. Barakallahu. Ya. In tudzakir tanjah. In apabila atau jika tudzakir kamu mudzakarah, kamu ngulang-ngulang pelajaran, tanjah maka kamu akan lulus. Maka kamu akan lulus. Nah, ini namanya jumlah syarat. In jika, tudzakir ini namanya fi'il syarat. Tanjah ini namanya jawab syarat. Apa yang akan diperoleh kalau tudzakir? Tanjah. Nah, ini salah satu keunikan bahasa Arab ya. Singkat ya, tapi kalau kita terjemahin jadi panjang. In jika tudzakir kamu mengulang-ulang pelajaran, tanjah maka kamu akan lulus. Makanya kata-kata maka kan nggak muncul dari mana-mana karena dia cuma berposisi sebagai jawab syarat aja. Makanya muncul kata maka. Gitu ya. Kemudian fa'in, maka huruf in ini adalah harfu syartin jazimin. Huruf syarat yang menjazmkan bittifaqin nuhati. Bittifaqi dengan kesepakatan an-nuhat, para ahli nahwu. Yajzimu fi'laili, dia menjazmkan dua fi'il. Al-awwalu fi'lu syarti. Fi'il yang pertama tudzakir ini disebut fi'il syarat ya. Wa tsani jawabuhu wa jazauhu. Yang kedua disebut jawab syarat dan jaza syarat. Jadi ingat-ingat ya, kalau nanti saya tanyakan mana fi'il syaratnya, berarti yang awal. Mana jawab syaratnya, berarti cari kata-kata yang pas di situ masuk kata maka. Wa tudzakir, maka kata tudzakir fi'lun mudhari'un adalah fi'il mudhari'. Fi'lu syarti majzumun. Posisinya sebagai fi'il syarat yang majzum, yang i'rabnya jazm. Bi'in dengan sebab amil in. Wa alamatu jazmihi, dan tanda jazmnya adalah as-sukunu, sukun. Wa fa'iluhu, sedangkan fa'ilnya, pelakunya itu kan domirun mustatirun fihi wujuban, adalah domir mustatir yang tidak terlihat, yang tidak terbaca. Fihi wujuban, secara wajib, artinya nggak boleh keluar ya. Kemarin kita sudah bahas itu. Maksudnya wujuban apa? Dia nggak boleh keluar. Takdiruhu anta, takdirnya anta. Makanya tadi kamu ya. Jika kamu ngulang-ngulang pelajaran gitu. Wa tanjah, dan tanjah ini adalah fi'lun mudhari'un jawabu syarti wa jaza'uhu. Dia ada fi'il mudhari', jawab syarat dan jaza, balasan. Majzumun bi'in, dia juga jazm, majzum, i'rabnya majzum. Apa amilnya? In.
sama. Karena dia menjazmkan sekaligus dua. Wa alamatu jazmihi as-sukunu, dan tanda jazmnya adalah sukun. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Dan fa'ilnya sama, dhamir mustatir wujuban, takdirnya anta. Sampai di sini bisa dipahami ya, Mas Mico? Bisa dipahami, Mas Mico? Mau tanya, Nat. Ya, apa, Mas Mico? Yang tadi yang hujuban itu nggak boleh keluar gimana, Nat? Maksudnya, Nat? Oh. Jadi gini, tudzakir yang namanya fa'il, itu kan pada dasarnya dia harus isim dohir. Isim dohir itu harus bisa kelihatan. Misalkan kayak kalau yadribu misalkan, yadribu. Yadribu fil apa, Mas Mico? Fil mudhari', Nat. Fil mudhari'. Pelakunya mana? Pelakunya siapa? Fa'ilnya siapa? Nggak ada, Nat. Hah? Enggak, kalau kata-kata ya memang enggak disebut. Tapi kalau misalkan disebut yadribu, mengartikannya gimana? Setelah keluar, Sedang memukul. sedang memukul tuh. Sedang memukul. Siapa yang memukul? Saya. Loh, kok saya? Dia. Ya. Dia seorang laki-laki. Nah, dia ini kan dia nggak kelihatan ya. Guanya ini kan nggak kelihatan ya. Tapi dia bisa keluar. Contohnya gimana? Yadribu Zaidun. Zaid sedang memukul. Tinggal yang dipukul siapa kan gitu kan. Zaid sedang memukul. Nah, itu namanya domir mustatir jawazan. Dia boleh tersembunyi, boleh keluar. Kalau anta ini enggak. Anta dia enggak boleh keluar. Misalkan intu dzakir, jika kamu mengulang-ulang pelajaran terus disebut intu dzakir Miko gitu. Nah, itu sebenarnya tidak boleh. Kecuali kalau pakai kata-kata nida ya. Ya Miko gitu. Tapi pada asalnya dia nggak bisa keluar. Paham ya? Apa? Ya. Sekarang kita masuk ke yang kedua. Wa amman nau'utsani, adapun bagian yang kedua, wa huwal muttafaqu ala annahu ismun. Yaitu yang disepakati bahwasanya dia isim. Ya isim. Nah, sekarang berarti kalau tadi huruf, sekarang isim. Sebelum dilanjut, saya kasih tanbih, saya kasih warning dulu. Yang namanya isim dia pasti punya posisi dalam kalimat. Kalau huruf kita nggak mikir ya. Huruf nggak ada pertanyaan i'rabnya apa. Kenapa? Karena dia huruf, nggak menerima i'rab. Nah, sekarang isim. Nah, isim ini pasti dia punya i'rab. Punya posisi dalam kalimat. Nah, ini yang nanti jadi muskilah. Teman-teman belum belajar i'rab, belum belajar dia sebagai apa. Jadi ini benar-benar dicatat dulu, diingat-ingat. Ini dia punya i'rab semua. Fatis atau asma'in. Ya. 9 isim ini dia punya i'rab. Ya. 9 isim ini dia punya i'rab. Entah dia nanti jadi mubtada, pokoknya dia fi mahali raf'in, fi mahali nasbin, atau fi mahali jarrin, ya, tergantung nanti. Bisa mahal rafa, bisa mahal nasab, bisa mahal jar. Yang namanya isim dia pasti punya i'rab. Tapi nanti saya nggak akan nanya i'rabnya apa. Kenapa? Karena belum belajar. Tapi ini sebagai peringatan aja. Benar-benar diingat-ingat ya, diingat-ingat. Dia punya i'rab. Wahya dan 9 itu adalah man. Pertama man. Kemudian wama. Kemudian wa ayun, ayun. Kemudian mata. Kemudian ayyana, kemudian aina. Kemudian anna, kemudian haitsuma, kemudian kaifama. Kaifama. 9 ini dia punya i'rab. Kenapa? Karena dia isim. Dia isim.
Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Artinya apa sih? Gitu kan. Famisaluman qauluka. Contoh man, siapakah itu? Siapa saja. Jadi man ini siapa saja gitu. Yaitu perkataanmu man yukrim jarahu yuhmad. Man yukrim jarahu yuhmad. Baik. Mas Mico. Berat. Man yukrim jarahu yuhmad. Man isim fil huruf. Isim lah. Isim. Yukrim Isim fi'il mudhari. fil mudhari. Jaro. Jaro. Tetangga. Berarti isim. Isim. Hu. Domir tadi. Domir. Isim domir. Yuhmad. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Masya Allah. Mana yang jazm i'rabnya Mas Mico? Yukrim. Yukrim sama Yukmad. Yukrim sama yuhmad. Masya Allah. Yukrim sama yuhmad. Yukrim kenapa jazm? Karena ada man. Karena ada man ya, kemasukan man. Yuhmad? Yukmad. Karena ada sama tuh. Iya, karena ada man. Yukrim tanda jazmnya apa? Mendung. Sukun. Sukun. Masya Allah. Yuhmad? Sama sukun. Sama, sukun. Kenapa tandanya dua-duanya sukun? Karena dia soalnya akhir dan tidak bersambung. Masya Allah, Masya Allah. Dia sahih akhir walam yattasil bi akhiri syai'un. Masya Allah. Coba bisa nerjemahin nggak, Mas Niko? Man siapa Man. saja ya? Ya. Coba terjemahin. Siapa Saja. Siapa saja Yukrim memuliakan. Siapa saja yang memuliakan tetangganya. Yuhmad. Yuhmad itu berarti akan mendapatkan kenikmatan. Bukan, yuhmad. Maka dia akan dipuji. Maka dia akan dipuji. Jadi siapa saja yang memuliakan tetangganya, maka dia akan dipuji. Iya, Masya Allah. Pada pinter nih. Pada pinter nerjemahin. Masya Allah. Tep. Yang kedua, waman yudhakir yanjah. Man yudhakir yanjah. Ini Mbak Lia aja. Ntar Mas Bagas ayatnya aja. Ya. Ustaz. Ya. Man isim fil huruf. Isim. Yudhakir. Fi'il. Yanjah. Fi'il. Mana yang madzum? Yudhakir dan yanjah. Kenapa jazm? Karena ada amil man. Karena dia kemasukan man. Tanda jazmnya apa? Sukun. Sukun. Kenapa sukun? Karena saya akhir yang tidak bersambung dengan syai'un. Masya Allah. Terjemahkan Mbak Lia. Barang siapa? Itu apa ya? Yang apa tadi Yudhakir? Yang apa itu tadi? Yang belajar tadi apa ya? Apa tadi Yudhakir? Mengulang-ulang? Oh, yang mengulang-ulang, maka mengulang-ulang pelajaran. Oh ya, barang siapa yang mengulang-ulang pelajaran, maka dia akan lulus.
Iya, maka dia akan lulus, maka dia akan berhasil. Kayak apa namanya? Man yashrob kohwatan soro jamilan. Jadi yang namanya jawab syarat nanti nggak harus fi'il mudhari'. Jawab syarat nggak harus fi'il mudhari'. Nanti kita akan menemukan jawab syarat yang bukan fi'il nanti. Baik, kemudian yang berikutnya Mas Bagas. Ya, Ustaz. Iya. Man. Man isim fil huruf. Isim. Isim ya'mal. Ya'mal fi'il. Fi'il mithqala. Mithqala isim. Isim darrotin. Isim. Khairan. Isim. Yaro. Yara melihat berarti fi'il. Hu. Fa'il isim. Isim dhamir. Mana yang majzum, mana fi'il syarat, mana jawab syaratnya. Nah, gitu. Sekarang pertanyaan tak ubah. Mana fi'il syaratnya, mana jawab syaratnya? Fi'il syaratnya ya'mal. Ya'mal. Mithqala dzarratin. Ya'mal. Jawab syaratnya? Khairan yarahu. Iya, ya rohunya ya, ya rohunya. Baik. Ya'mal tanda jazmnya apa? Sukun. Sukun. Yaro. Yara tandanya berarti fathah. Fathah. Bukan. Yara menghilangkan. Menghilangkan apa? Membuang apa? Wawu, Ustaz. Membuang huruf ilat ya, bukan wawu ya. Apa? Alif. Karena kan fathah. Ya, alif. Karena fathah berarti alif. Kok wawu ya, alif. Iya. Alif bengkong. Alif bengkong. Terjemahkan. Maka barang siapa saja yang beramal mithqala sebesar biji zarah atau seberat semut. Kalau Ustaz bilangnya semut kan? Iya, itu bisa diterjemahkan semut, bisa diterjemahkan biji gandum. Bukan biji gandum. Kalau di mana? Mulakhos itu bagian debu. Debu yang terbang-terbang itu. Iya. Nah, partikel terkecil ya. Partikel kecil. Bisa juga diartikan samut. Khairan yarahu. Khairan yarahu. Maka dia akan melihat kebaikan. Masya Allah. Melihat balasan. Maka siapa saja yang dia beramal mithqala sebesar dzarrah. Dzarrah itu kalau Syekh Fauzan di mana? Mulakhas itu menerjemahinnya dua ya. Satu tadi debu, bagian debu yang kalau kita bersihin itu ada yang terbang-terbang. Nah, itu namanya dzarrah. Ada juga Syekh Fauzan menerjemahkannya sebagai semut, ya, semut kecil. Khairan pada kebaikan, apa yang dia lakukan kebaikan, ya rohu, maka dia akan melihat balasan. Itu uniknya bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu simple tapi mengartikannya jadi panjang. Iya, jawami'ul kalim ya. Jawami'ul kalim. Kemudian yang berikutnya wa mithalu ma qauluka, dan contoh ma adalah perkataanmu. Ma ini berarti apa saja gitu. Ma ini apa saja. Contohnya adalah ma tasna tujzabi. Ma tasna tujzabi. Baik. Mas Sando. Iya. Ma isim fil huruf. Ma isim tuh. Isim. Tasna fiil. tujza fiil. Bi. Ini bi huruf jar ya, huruf jar, betul. Huruf jar. Hi-nya itu domir isim. Domir. Masya Allah. Mana fiil syarat, mana jawab syarat? Fiil syaratnya tasna ini. Jawab syaratnya tujza. Baik.
Tasna sama tujza ya jazm ya, jazm jelas. Tanda jazmnya apa? Tanda jazmnya sukun, Tat. Sukun. Tanda jazmnya sukun. Kenapa sukun? Karena sahih akhir tidak bersambung dengan saya. Nah, tujza? Tujza ini membuang apa? Hamzah itu, Tat. Iya, membuang. Oh, bukan membuang hamzah. Membuang apa? Membuang nun. Membuang nun? Enggak. Betul. Hatfu. Hatfu harfi ilah apa hatfu nun? Oh, harfilillah itu, membuang alif. Alif. Membuang fathah. Iya, membuang. Benar, membuang alif. Masya Allah. Membuang alif. Sona'a itu artinya berbuat. Kemudian jaza artinya dibalas. Jaza artinya dibalas. Coba terjemahkan Mas Sandu. Sebentar, Tat. Ah, Tadi tasna apa tadi saya lagi nyatet tadi tasna, soalnya. iya, berbuat. Kamu perbuat. Apa saja yang kamu perbuat, maka akan balasannya akan Maka kembali kamu kepada, akan maka kamu akan mendapat balasannya. ya, maka kamu akan dibalas bihi dengannya. Oh, Kamu akan dibalas dengannya. Nah, gitu ya. Masya Allah. Apa saja yang kamu perbuat, maka kamu akan dibalas bihi dengannya. Ini kembali ke man. Sesuai dengan apa yang kamu perbuat gitu. Benar. Kemudian wa ma taqra tastafid minhu. Wa ma taqra tastafid minhu. Mas Mico. Ya, Tat. Iya. Ma isim fil huruf. Isim, Tat. Isim. Takro. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Tastafid. Apa, Tat? Tastafid. Mana, Tat? Oh, tastafid. Fi'il mudhari, Tat. Fi'il mudhari. Min Huruf. huruf. Hu Isim. isim. Masya Allah. Mana fi'il syarat, mana jawab syarat? Fi'il syaratnya tafara dan Tafara. syaratnya tastafid. Masya Allah. Takro. Tanda jazmnya apa? Sukun. Sukun. Tastafid. Sama, Tat. Sama. Kenapa tandanya dua-duanya sukun? Karena kemasukan ma. Kenapa tandanya sukun? Kenapa adanya sukun? Karena sahih akhir, Tat. Karena sahih Akhir. akhir dan lam yatasil bi akhirihi Syai'un. Masya Allah. Masya Allah. Terjemahkan. Ada kata yang nggak ngerti nggak? Ada, Tat. Apa? Semua. Hah? Semua, Tat. Qoro'a membaca kan? Masa nggak bisa. Qoro'a membaca. Istafada yastafidu mengambil faedah. Failnya nih kamu semua nih. Tafra'a tadi ada apa, Tat? Membaca. Oh, Failnya apa, kamu Tat? ya. Failnya kamu ya. Pelakunya kamu ya. Berarti apa saja yang kamu baca dapat mengambil ayo jangan oh itu ya ring kita terus maka dapat mengambil faedah darinya. Siapa? Apa, Tat? Siapa? Failnya siapa? Yang mengambil faedah siapa?
Oh iya, maka kamu akan dapat mengambil faedah darinya. Masya Gitu. Allah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ma taqra tastafid minhu. Apa saja yang kamu baca, maka kamu akan mengambil faedah minhu darinya, dari apa yang kamu baca tadi. Baik. Kemudian berikutnya wa ma taf'alu min khairin yuwaffa ilaikum. Wa ma taf'alu min khairin yuwaffa ilaikum. Mbak Lia. Ini potongan ayat ya. Ma. Isim fil huruf. Isim Taf'alu fiil fiil. Di sana taf'alu apa? Taf'alu sama enggak? tunfiqu. Di sana tunfiku. Iya. Iya kan, makanya kayaknya beda. Tunfiku ya, tunfiku. Iya. Tunfiku. Fiil Min huruf khairin isim yuwaffa yufafa fiil ila huruf kum isim. Mana fiil syarat, mana jawab syaratnya? Hah? Mana Terus? fiil mana fiil syaratnya? Mana jawab syaratnya? Fiil syaratnya tunfiqu, jawab syaratnya yuwafa. Iya, Masya Allah. Tunfiku, tanda jazmnya apa? Tanda jazmnya membuang huruf ilat. Membuang huruf ilat? Enggak. Membuang nun. Membuang nun. Kalau yuwafa? Membuang huruf ilat. Membuang huruf ilat. Terjemahkan. Ada yang kata-kata yang nggak dipahami nggak? Iya semua tak. Tunfiku berinfak. Menginfakkan. Failnya kalian. Yuwafa diberi atau dipenuhi. Diberi atau dipenuhi. Khair itu apa? Khair, kebaikan. Oh. Apa saja yang menginfakkan. Apa saja yang kalian infakkan. Apa saja yang kalian infakkan, maka dari kebaikan. Maka apa ya? Yuwaffa ilaikum, diberikan kepada kalian jazauhu, balasannya. Di failnya nggak kelihatan ya. Yuwaffa ini failnya mana kalau di tafsir Jalalain? Jazauhu. Iya, itu Pak. Ya, barakallahu fikum. Wa ma tunfiku min khairin yuwaffa ilaikum. Apa saja yang kalian infakkan berupa kebaikan, yuwaffa ilaikum, akan diberikan kepada kalian apa jazauhu, balasan. Ini butuh buka tafsir juga tadi saya. Yuwaffa ki fa'ilan di. Ternyata tidak disebut memang dalam ayat. Baik. Berikutnya wa misalu ayyin. Qauluka, contoh ayyin adalah perkataanmu, ayya kitabin taqra tastafid minhu. Ayya kitabin taqra tastafid minhu. Mas Bagas. Ya, Ustaz. Ayya isim fil huruf. Isim. Kitabin. Isim. Taqra fi'il. Tastafid. Fi'il. Min. Huruf. Hu. Isim. Mana fi'il syarat, mana jawab syarat? Fi'il syaratnya
Takro. Takro. Jawabannya tastafid. Masya Allah. Takro, tanda jazmnya apa? Sukun. Tastafid? Sukun. Sukun. Kenapa sukun dua-duanya? Li'annahu isim sahih. Sohil akhir. Sayul air lam yattasil bi syai'un. Masya Allah, Masya Allah. Terjemahkan. Ayun apa ya? Oh iya, apapun. Apapun. Apapun kitab Apapun gitu dibalik. kitab apapun yang takro kamu baca, maka kamu akan mendapatkan faedah minhu dari membacanya. Dari kitabnya. Dari kitab tersebut. Masya Allah. Ya, barakallahu fikum. Begitu ya. Terus berikutnya, wa ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Wa ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Nah, ini menarik nih. Tadi saya bilang, jawab syarat itu nggak harus bentuknya fi'il mudhari. Jawab syarat itu nggak harus bentuknya fi'il mudhari. Maka kata apapun yang kemudian mengandung jawab syarat, dialah jawab syarat. Sekarang saya tanya Mas Sandu. Iya, Tat. Ya, ayyan isim fi'il huruf. Isim. Isim ma. Huruf. Ya, ma ini isim ya, dia mausul ya. Oh, iya, Tat. Tad'u belum ya, nggak apa-apa. Tad'u. Tad'u ini bukan fi'il ya, Tat. Iya, fi'il betul, fi'il. 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 Fa. Fa huruf. Huruf la. Fa huruf. Huruf. La huruf. Hu. Hu isim. Al asma. Al asma fi'il. Al. Al Alif huruf. lam. Oh iya, ada alif lam. Oh, isim. Isim. Al husna. Hah? Al husna. Al husna ini fi'il. Ada alif lam ini isim. Isim, Masya Allah. Mana fi'il syarat, mana jawab syarat? Bentar, Tat. Heeh. Syaratnya tad'u ini. Tad'u betul, itu fi'il syaratnya ya. Jawab syaratnya mana? Fi'il syarat. Jawab syaratnya al asm Jawab syaratnya, ayo mana coba? Ini. Fa ini. Falahul asmaul husna ini jawab syaratnya. Karena ada kata-kata fa, maka kan, fa itu kan maka kan? Iya. Nah, itulah jawab syaratnya. Tad'u tanda jazmnya apa, Mas Ando? Tad'u sukun. Sukun? Bukan. Bukan. Kurang tepat. Bukan. Tad'u panjang tuh. Tad'u. Ini berarti tanda sukunnya tanda jazmnya ya, Tat? Tanda jazmnya apa ini, Tat? Tanda jazmnya apa coba? Karenanya apa namanya? Mas Mico tahu nggak, Mas Mico? Tanda jazmnya apa, Mas Mico? Hatfunun. Iya, hatfunun, betul. Masya Allah. Membuang nun kan aslinya tad'una, itu ya. Tad'una itu ada cirinya tuh, kalau nun yang dibuang dia habis wawu ada alif begini. Nah, semua lihat semua nanti mana ya? Ini taf'alu mesti ada tanda alifnya ya. Kalau dia membuang nun mesti ada tanda alif begitu. Itu ciri bahwasanya dia membuang nun. Baik. Gitu. Coba terjemahkan Mas Sandu, bisa nggak?
apapun Ah, eh, ma ini diartikan nama ya. Nama. tad'u ini apa tuh? Tad'u kalian panggil atau kalian seru. Falahu asmaul husna. Mm-mm. Apapun Nama. Ma ini diartikan nama. Nama apapun gitu. nama apapun yang kalian panggil, Mm-mm. maka Heeh. Lahu bagi Allah, gimana tuh? maka bagi Allah Maka bagi Allah ada al-asmaul husna. ada asmaul husna, ada Iya. nama-nama. Iya begitu ya. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Nama apapun yang kalian panggil, artinya yang kalian berdoa dengannya, maka sungguhnya Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Jadi ini untuk ngasih tahu ke kita bahwasanya ini faedah nahwunya ya, bahwasanya nggak semua jawab syarat itu berupa jumlah fiil mudhari. Dia bisa pakai bantuan fa ya, fa yang menunjukkan dia jawab syarat. Pakai bantuan fa. Maka gitu. Baik. Cukup dulu ya sampai sini. Ada pertanyaan? Masih ada beberapa. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Belum, insya Allah, Ustaz. Jelas ya? Baik. Kalau jelas, kita cukupkan. Ini baru in. Kemudian yang disepakati sebagai isim baru 3 ya. Man, ma, sama ayun. Man, ma, sama ayun. Masih ada beberapa lagi. Kita cukupkan. Mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya. Yang benar tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan dan saya menanggung atasnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.